Saya Dea Amanda, NIM 1234506. Saya Fania Claresta dengan NIM 123450029. Saya Beng Sidaputar dengan NIM 123450047. Saya Tanti Widya Stuti dengan NIM 123450094. Dan saya Desman Felix Selawa dengan NIM 123450114. Pada video ini kita akan menjelaskan hubungan antara stack dan permainan menara Hanoi. Nah, stack sendiri merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan prinsip last in first out atau disebut juga dengan LIFO, di mana elemen yang terakhir dimasukkan adalah elemen yang pertama dikeluarkan. Menara Hanoi adalah masalah klasik dalam rekursi yang sering digunakan untuk mengilustrasikan konsep algoritma dan struktur data. Hubungan antara menara Hanoi dan stack dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar menara Hanoi. Definisi permainan ini terdiri dari 3 tiang dan sejumlah cakram yang berbeda ukuran. Tujuannya adalah untuk memindahkan seluruh cakram dari tiang pertama ke tiang ketiga dengan mematuhi 2 aturan. Hanya satu cakram yang boleh dipindahkan pada satu waktu. Cakram yang lebih besar tidak boleh diletakkan di atas cakram yang lebih kecil. Penyelesaiannya, masalah ini sering diselesaikan menggunakan pendekatan rekursif di mana cakram dipindahkan satu persatu dengan menggunakan tiang kedua sebagai tempat perantara. Yang kedua, hubungan dengan struktur data stack. Implementasi stack menara Hanoi dapat diilustrasikan sebagai penggunaan struktur data stack. Setiap tiang A, B, dan C dapat dianggap sebagai stack yang menyimpan cakram. Saya akan menjelaskan fungsi dari kode input. Yang pertama itu ada kelas stack, di mana ini itu untuk mendefinisikan sebuah kelas baru bernama stack. Kelas ini akan menjadi blueprint untuk membuat objek-objek stack. Lalu ada underscore init underscore dalam kurung self. Ini adalah metode konstruktor yang akan dijalankan saat kita membuat objek dari kelas stack. Lalu ada self.item sama dengan tanda kurung siku 2. Di sini kita membuat sebuah list kosong bernama item sebagai atribut dari objek stack. List yang ini akan digunakan untuk menyimpan elemen-elemen stack. Lalu ada is_empty dalam kurung self. Metode ini untuk mengembalikan true jika stack kosong, yang artinya tidak ada elemen di dalam list items, dan false jika tidak. Lalu ada push dalam kurung self, item, di mana metode ini untuk menambahkan elemen baru ke atas stack. Fungsi append sendiri pada list itu akan menambahkan elemen ke akhir list, yang dalam konteks stack berarti menambahkan yak ke atas. Lalu pop dalam kurung self, di mana metode ini berguna untuk menghapus dan mengembalikan elemen teratas dari stack. Fungsi pop sendiri pada list akan menghapus dan mengembalikan elemen terakhir dari list. Lalu ada if not self.is_empty tanda kurung 2. Kita memeriksa terlebih dahulu apakah stack kosong atau tidak. Jika kosong, kita mengembalikan none karena tidak ada elemen yang bisa dihapus. Lalu ada pick dalam kurung self. Metode ini digunakan untuk mengembalikan elemen teratas dari stack tanpa menghapusnya. Selanjutnya ada fungsi pindahkan underscore cakram dalam kurung asal tujuan, di mana tujuan dari fungsi ini adalah untuk memindahkan satu cakram teratas dari tiang asal ke tiang tujuan. Cara kerjanya adalah this sama dengan asal.pop tanda kurung 2, yaitu untuk mengambil cakram teratas dari tiang asal dan menyimpannya dalam variabel this. Lalu ada tujuan.push dalam kurung this, yaitu untuk menambahkan cakram yang diambil ke atas tiang tujuan. Lalu print untuk mencetak pesan ke layar yang untuk menunjukkan bahwa sebuah cakram telah dipindahkan. Lalu fungsi Hanoi dalam kurung n, asal, perantara, tujuan. Tujuan dari fungsi ini adalah untuk menyelesaikan masalah menara Hanoi dengan rekursif. Parameternya n itu adalah jumlah cakram, asal adalah tiang asal, perantara tiang perantara, lalu tujuan adalah tiang tujuan.
cara kerjanya yaitu jika hanya ada satu cakram N sama dengan 1, maka langsung pindahkan cakram dari tiang asal ke tiang tujuan. Selanjutnya ada inisialisasi tiang sebagai objek stuck dan memberi nama, di mana A sama dengan stuck, B sama dengan stuck, dan C sama dengan stuck. 3 objek dari kelas stuck dibuat untuk mempresentasikan 3 tiang permainan menara Hanoi, yaitu tiang A, B, dan juga C. Lalu A titik name sama dengan A, B dot name sama dengan B, C dot name sama dengan C, yaitu memberikan nama pada masing-masing tiang untuk membentuk identifikasi dalam output. Saya akan menjelaskan tentang output kasus untuk menara Hanoi. Seperti yang telah teman saya sebutkan tadi, untuk kasus Hanoi ini kita menggunakan kelas stack. Nah, kelas stack ini digunakan untuk membuat struktur tumpukan atau yang akan mewakili tiang-tiang dalam masalah menara Hanoi. Selanjutnya menggunakan fungsi pindahkan cakram. Nah, fungsi ini untuk memindahkan cakram dari satu tumpukan ke tumpukan lainnya, dan juga untuk mengambil cakram dari tumpukan asal dan menambahkannya ke dalam tumpukan tujuan. Juga fungsi ini untuk memberikan atau mencetak pesan yang menunjukkan perpindahan cakram. Dan yang terakhir itu ada fungsi Hanoi, yaitu fungsi rekursif untuk menyelesaikan masalah menara Hanoi ini. Selanjutnya untuk penjelasan outputnya, nah output ini menunjukkan urutan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah menara Hanoi dengan 3 cakram. Nah, sebelum itu, apabila diinisiasi, maka 3 tumpukan A, B, C itu dibuat untuk mewakili ketiga tiang tersebut. Dan tumpukan-tumpukan tersebut diberikan nama A, B, dan juga C. Nah, 3 cakram diinisiasi pada tumpukan A dengan cakram terbesar 3 di bawah dan cakram terkecil 1 berada di atas. Selanjutnya untuk penjelasan masalahnya, untuk output yang pertama itu adalah pindahkan cakram 1 dari tiang A ke tiang C. Untuk output 2, pindahkan cakram 2 dari tiang A ke tiang B. Untuk output ketiga, pindahkan cakram 1 dari tiang C ke tiang B. Untuk output 4, pindahkan cakram 3 dari tiang A ke tiang C. Untuk output 5, pindahkan cakram 1 dari tiang B ke tiang A. Untuk output 6, pindahkan cakram 2 dari tiang B ke tiang C. Dan untuk output ke-7, pindahkan cakram 1 dari tiang A ke tiang C. Nah, teman-teman, urutan ini memastikan bahwa tidak ada cakram yang lebih besar ditempatkan di atas cakram yang lebih kecil, dan juga untuk menyelesaikan tugas dari jumlah langkah minimumnya. Oke, sekarang kita masuk pada bagian visualisasi. Setelah semua fungsi disiapkan, kita inisialisasi 3 tiang. Tiang 1, tiang 2, dan tiang 3. Cakram awalnya ditempatkan di tiang 1, kemudian fungsi Hanoi dipanggil untuk memulai permainan. Kita bisa melihat bagaimana cakram-cakram berpindah satu persatu mengikuti aturan menara Hanoi. Ingat, setiap kita memindahkan cakram, algoritma akan menunggu sebentar menggunakan pygame.time.delay. Itu fungsinya untuk memberikan jeda waktu agar kita bisa melihat perpindahan secara perlahan. Dan akhirnya kita bisa dan berhasil memindahkan seluruh cakram dari tiang 1 ke tiang 3. Terima kasih.